Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, sebelum Ibu. baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas. Atau jika ketua kelas sedang berkendala, mungkin untuk yang lain yang bisa memimpin doa. Mbak Hani, bisa memimpin doa mungkin? Baik, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Putus-putus ya Mbak Hani. Atau Mbak Kerin aja mungkin sudah balik, sudah kembali. Silakan Mbak Kerin. Baik teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan pada pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu saya absensi dulu ya. Kerin Maulia Dewi, Hadir, Bu. Hani Atul Muflihah, hadir, Bu. Eka Rohimah, Hadir, Bu. Azahra Dian Nur Fadilah, Hadir, Bu. Obita Cahya Khairani, Hadir, Bu. Dwi Wahyu Lestari, Hadir, Bu. Ya, udah lengkap semua ya. Gimana kabarnya semua? Udah sarapan belum? Semangat tidak? Kabar baik, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Sudah pada sarapan kan? Semangat toh. Ya. Minggu kemarin saya sudah itu ya, meminta kalian untuk membaca sedikit mengenai teks ceramah. Nah, sebelum itu saya mau bertanya nih. Pasti jika sudah membaca materi tentang ceramah, saya mau bertanya, pengertian ceramah itu apa? Coba ada yang bisa jawab tidak? Saya Bu izin menjawab. Ya baik, coba Mbak Eka, jawabannya apa? Jadi ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar maupun yang lainnya. Oh, jadi pidato oleh seseorang di depan pendengar gitu ya Mbak Eka ya, intinya ya. Lalu, setelah pengertiannya, pasti Ya. kalian juga membaca tentang strukturnya. Ada yang tahu nggak struktur tes ceramah itu apa? Oh, saya ingin mencoba menjawab. Ya, baik Mbak Ubid, coba. Jawabannya adalah pembuka, isi, sama penutup. Ya, baik, hebat sekali. Terima kasih Pak Ubid. Benar ya, itu jadi ya, sekilas dari teks ceramah itu ada pengertian sama strukturnya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang ceramah. Sebelumnya yaitu pengertian ceramah. Pengertian ceramah itu berceramah adalah memberikan uraian tentang suatu hal, itu termasuk pengetahuan dan sebagainya, dengan cara menyampaikan ceramah. Menceramahkan itu adalah membentangkan atau memberi ulasan tentang suatu hal dengan metodenya itu ceramah. Adapun orang yang memberikan ceramah itu disebut penceramah. Penceramah itu harus dengan
harus memiliki ilmu, harus menguasai materi yang akan dia ceramahkan, harus memiliki wawasan yang luas. Biasanya yang melakukan penceramahan, biasanya menjadi penceramah itu kan kayak seperti pakar-pakar tertentu, seperti ustadz itu kan pakar agama juga. Lalu lanjut ke ciri-ciri teks ceramah. Ada banyak di sini ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang dijelaskan dan diinformasikan. Jadi ada topiknya, ada bahan materinya yang akan diceramahkan. Lalu setelahnya terdapat ajakan. Nah, dalam ceramah ini tuh harus ada ajakan bagi para pendengar. Jadi harus bisa mempengaruhi pemikiran dari pendengar tersebut. Lalu ada argumen. Argumen itu dari kita sendiri. Yang bisa menguatkan topik yang kita inginkan gitu. Topik yang kita bicarakan. Lalu di dalam ceramah tersebut juga harus memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen kita. Jadi ada bahan pendukung yang bisa meyakinkan seseorang supaya percaya dengan apa yang kita ceramahkan begitu. Lalu terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar. Jadi dalam setiap ceramah itu pasti ada tanya jawab. Seperti saya sekarang ini kan menggunakan metode ceramah. Jadi nanti ada saatnya kalian akan bertanya pada saya dan saya akan menjawab pertanyaan kalian. Lalu selanjutnya struktur teks ceramah. Seperti yang dikatakan Mbak Ubi tadi, ada pembuka atau tesis, ada isi atau rangkaian argumen, dan terakhir adalah penutup atau penegasan kembali. Nah, saya jelaskan satu persatu, yaitu pembuka. Yang pertama pembuka atau tesis. Pembuka ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah. Jadi di sini tuh di mana penceramah memulai membuka kegiatan ceramah tersebut. Jadi mulai menunjukkan topik yang akan dia bahas. Lalu isinya. Di sini isi seperti pada umumnya teks-teks lain ya. Penceramah langsung masuk ke apa pembahasan yang akan dia sampaikan. Lalu yang terakhir ada penutup, penegasan kembali. Di sini biasanya isinya tentang kesimpulan. Lalu jika ingin diingat oleh orang-orang, penutup ini biasanya berisi tentang masukan atau saran yang akan diberikan oleh penceramah tersebut kepada para pendengar. Dan yang terakhir ada tujuan teks ceramah. Nah, di tujuan teks ceramah ini ada macam-macam ya. Yang pertama, harus informatif. Jadi, harus memberi informasi kepada pendengar. Lalu, setelahnya ada tujuannya itu persuasif, yaitu mengajak para pendengar. Dan setelahnya ada argumentatif. Argumentatif ini kita memasukkan opini kita ke dalam ceramah tersebut. Jadi ada yang kita menunjukkan kepada pendengar itu sudut pandang kita terhadap topik tersebut itu seperti apa sih. Lalu naratif. Nah, di sini ceramah kan pasti menceritakan sesuatu hal tuh sebagai pendukung dari topik yang diceramahkannya ya, seperti itu. Lalu setelah saya jelaskan sedikit tadi, mungkin ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Kerin. Ceramah itu kan biasanya dikaitkan dengan khutbah seorang ustadz atau ustazah. Sebenarnya topik ceramah itu apa saja sih, Bu? Apakah hanya agama atau yang ada yang lain? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Mbak Kerin tadi, topik ceramah ya. Topik ceramah dan mengapa kok sering dikaitkan dengan khutbah. Begitu ya Mbak Kerin? Ya, topik ceramah itu banyak sekali ya Mbak Kerin ya. Saking banyaknya terkadang kita sampai bebas buat menentukan topik ceramah tersebut. Kenapa kok ceramah sering kali dikaitkan dengan khutbah keagamaan? Kembali lagi pada tujuan dari ceramah tersebut. Salah satunya yaitu kan tadi persuasif, yaitu mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi pendengarnya supaya melakukan apa yang kamu sampaikan gitu. Supaya mereka tuh bisa satu pikiran sama kamu, satu visi sama kamu. Jadi untuk ceramah sendiri ini tidak ditentukan
hanya untuk beberapa topik saja. Topiknya itu bebas. Yang penting tujuannya, isinya itu bisa mengajak seseorang, entah itu dalam kebaikan atau melakukan sesuatu yang sedang marak sedang tren gitu, sedang marak dilakukan gitu. Banyak sekali hal yang bisa digunakan sebagai topik ceramah gitu. Sebagai contohnya nih ya, tentang kebersihan lingkungan, itu kan mengajak untuk lingkungan supaya bersih. Itu kan tidak mesti tentang agama. Terus untuk makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan, atau keterampilan berbahasa agar bisa bersopan santun, itu kan termasuk ke dalam topik juga gitu. Sudah cukup belum Mbak Karin? Baik Bu, terima kasih sudah cukup. Ya, baik. Terima kasih Mbak Karin. Lalu ada pertanyaan lagi mungkin? Sini bertanya, Bu. Ya, Mbak Dila silakan. Gimana, ada cara nggak sih, Bu, biar ceramah itu bisa terlihat maksimal gitu? Jadi pendengarnya juga langsung memahami ceramah itu gimana? Ya, ini supaya ceramah maksimal ya, supaya ceramah hasilnya bagus gitu. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu perbanyak dulu kosakatamu. Maaf, Bu, suaranya ke unmute. Oh, ya, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Dila. Oke, saya jawab tadi ya pertanyaannya mengenai bagaimana cara agar maksimal ceramahnya. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu perbanyak dulu kosakatamu. Saya ulangi ya, perbanyak dulu kosakatamu. Sering membaca buku, sering melihat orang untuk melihat penceramah gitu, menyaksikan tokoh-tokoh berceramah, berbicara di depan umum itu seperti apa. Mendengar mereka berceramah itu kan nanti kalian jadi banyak kosakata yang akan digunakan. Dengan begitu kamu jadi tahu apa yang harus kamu tambahkan dalam ceramahmu, kata mana yang tepat untuk digunakan. Dan yang kedua, saat membuat ceramah tersebut, perhatikan hal-hal yang penting yang sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari ciri-ciri ceramah, tujuannya, dan strukturnya itu harus diperhatikan, benar-benar diperhatikan. Dan yang terakhir, ini hal yang paling penting ya, sering-sering untuk latihan. Sering-sering untuk latihan membuat ceramah tersebut, teks ceramah. Terus sering-sering juga mengevaluasi apa saja yang kurang dari ceramah kita. Jadi dibandingkan dengan ceramah-ceramah yang berhasil gitu, dibandingkan sama punya kita yang sedang dilatih tersebut. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana gitu. Dan dengan begitu nanti ceramah yang kita buat akan semakin maksimal. Sudah itu saja. Apa masih ada pertanyaan lain? Tidak ada pertanyaan lain ya? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lain, mungkin saya sudahkan dulu pertemuan pada hari ini. Untuk penutupnya, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis struktur serta memberi komentar dari teks ceramah yang kalian cari. Terserah teks ceramah apa saja, yang penting yang pendek juga nggak apa-apa, yang penting kalian analisis kekurangannya di mana, udah sesuai sama ciri apa belum, lalu strukturnya seperti apa gitu tuh nanti dituliskan dalam bentuk Word dan dikumpulkan di WA group ya. Paling lambat sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan untuk tugas mungkin? Tidak ya? Sudah jelas ya? Baik. Untuk mengakhiri kelas pada pagi hari ini, saya minta pada semuanya untuk mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu, Alhamdulillah. ya, baik. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika Ibu ada kekurangan. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.